Masih ingat nasib tragis PS Vita yang dicampakkan begitu aja sama Sony? Atau Nintendo Wii U yang nasibnya tragis? Nah, sekarang coba lihat sekeliling kalian. Semua brand teknologi raksasa lagi berlomba-lomba bikin PC genggam, mulai dari Valve Steam Deck, Asus ROG Ally X, sampai Lenovo Legion Go 2. Tapi jujur deh, dengan harga yang selangit, baterai bocor yang cuma bertahan 2 jam, dan bobot seberat satu batu bata, apakah tren ini beneran masa depan gaming? Atau jangan-jangan dalam 2 tahun ke depan, mainan mahal kalian ini cuma bakal berakhir jadi pajangan berdebu di lemari kamar. Halo semua, selamat datang kembali di Gamer Aku I.O. Pasar handheld PC di tahun 2026 ini lagi ada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, industri ini diproyeksikan tumbuh pesat. Tapi di sisi lain, banyak gamer yang mulai realistis. Beli barang ginian worth it gak sih kalau harganya setara laptop gaming spek dewa? Di video kali ini, kita bakal investigasi masa depan gaming handheld. Apakah mereka punya masa depan yang cerah, atau justru lagi jalan pelan-pelan menuju kuburan massal gadget gagal? Mari kita bedah. Masalah nomor satu yang bikin handheld PC sering dikritik adalah daya tahan baterai. Ironis banget ya, esensi dari perangkat portable adalah kebebasan bermain di mana saja tanpa colokan. Tapi kenyataannya, Main game AA kelas berat seperti Cyberpunk 2077 atau GTA 5 di perangkat ini paling cuma bertahan 1,5 sampai 2 jam saja sebelum layarnya mati total. Gamer akhirnya menderita sindrom kabel, di mana mereka terpaksa main sambil terus dicolok ke listrik atau bawa powerbank segede gaban di dalam tas. Kalau ujung-ujungnya harus jongkok di sebelah colokan kafe atau bandara, apa bedanya sama main laptop? masalah keterbatasan teknologi baterai lithium inilah yang jadi batu sandungan terbesar. Kenapa perangkat ini belum bisa dibilang sempurna sebagai mesin portable? Satu hal yang membedakan kesuksesan Valve Steam Deck dengan kompetitornya adalah sistem operasi. Steam Deck punya Steam OS yang didesain khusus untuk navigasi konsol, instan, ringan, dan langsung pakai. Sementara perangkat lain seperti lini awal ROG Ally terpaksa memakai Windows 11 murni yang aslinya didesain untuk PC desktop dengan mouse dan keyboard. Navigasi Windows pakai layar sentuh 7 inci itu rasanya kayak siksaan mental. Update yang sering mengacaukan sistem, driver yang bentrok, hingga aplikasi launcher pihak ketiga yang berat. Kabar baiknya, di tahun 2026 ini, brand besar seperti Lenovo akhirnya menyerah dan mulai menyuntikkan Steam OS secara resmi ke lini terbaru mereka seperti Legion Go 2. Ini membuktikan kalau perangkat genggam butuh ekosistem yang ramah gamer, bukan sekedar memindahkan PC ke layar mini. Ini yang paling bikin sakit hati para pembeli pertama. Siklus hidup konsol konvensional seperti PlayStation atau Nintendo biasanya bertahan 6-7 tahun sebelum ganti generasi. Tapi handheld PC itu mengikuti hukum pasar komponen komputer. Baru tahun lalu kalian beli handheld dengan chip AMD Ryzen Z1 Extreme. Tahun ini AMD sudah merilis arsitektur terbaru seperti Ryzen AI Z2 Extreme yang jauh lebih kencang. Perputaran hardware yang terlalu cepat ini bikin nilai jual kembali alias resale value perangkat kalian terjun bebas di pasar barang bekas. Gamer merasa terjebak dalam siklus konsumerisme. Kalau gak upgrade, game rilisan terbaru di tahun-tahun depan bakal kerasa makin berat dan patah-patah. Nah, meskipun banyak masalah teknis, ada satu alasan kuat kenapa tren ini nggak bakal mati seperti PS Vita. Jawabannya adalah ekosistem game terbuka. PS Vita mati karena Sony menghentikan dukungan game eksklusifnya, ditambah harga kartu memori khususnya yang mahal di luar akal sehat. Di handheld PC, begitu kalian beli perangkatnya, kalian langsung punya akses ke ribuan koleksi game di akun Steam, Epic Games, atau Xbox Game Pass yang sudah kalian kumpulkan bertahun-tahun. Developer tidak perlu membuat game versi khusus, mereka hanya perlu merilis patch optimasi. Selama toko digital seperti Steam masih hidup dan berkembang, industri handheld PC akan tetap punya bensin untuk terus berjalan. Tantangan terbesar ekosistem ini justru datang dari raja portable yang sesungguhnya, Nintendo. Rumor dan antisipasi global terhadap kehadiran konsol penerus Nintendo Switch membuat para produsen handheld PC harus memutar otak. Nintendo punya senjata rahasia yang tidak dimiliki Valve atau Asus, deretan game eksklusif legendaris seperti Mario, Zelda, dan Pokemon yang dioptimasi sempurna untuk mesin mereka sendiri. Ditambah lagi, harga konsol Nintendo biasanya jauh lebih masuk akal dibanding handheld PC Windows kelas premium yang harganya bisa menembus belasan hingga puluhan juta rupiah. Perang harga dan perebutan pasar di tahun 2026 ini bakal menentukan siapa yang bertahan di genggaman tangan kita.
Sebelum kita masuk ke kesimpulan, gue mau survei tipis-tipis dulu ke kalian. Buat yang udah punya handheld PC, jujur dalam seminggu berapa kali perangkat itu beneran kalian mainin? Atau jangan-jangan lebih sering dianggurin? Terus kalau disuruh milih dengan budget 12-15 juta, kalian mending rakit PC desktop spek mantap, beli laptop gaming, atau beli handheld PC? Kesimpulannya, era handheld gaming PC tidak akan mati mengenaskan seperti PS Vita. Format ini sudah bermutasi menjadi subkategori baru di dunia PC gaming, yang pasarnya terus membesar secara global. Masalah baterai dan bobot memang masih jadi pekerjaan rumah, tapi kebebasan untuk membawa seluruh pustaka game PC kalian ke dalam tas adalah sebuah kemewahan yang sulit untuk ditinggalkan begitu saja. Terima kasih sudah nonton ulasan mendalam ini di GamerAku.io. Kalau kalian dapat insight baru dari video ini, jangan pelit buat klik tombol like, subscribe, dan share ke teman mabar kalian yang lagi bimbang mau beli Steam Deck atau rakit PC. Gua pamit dulu, jaga kesehatan gadget kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.